Kita akan langsung aja menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan kira-kira sanggupkah Onyx Pertiwi untuk menyamakan kedudukan atau Alter Ego X akan kembali mendapatkan kemenangan mudah dan menuju ke arah match point mereka. Kita akan langsung menuju ke Land of Dawn bersama-sama untuk menyaksikan game kita yang kedua. So, selamat datang di Land of Dawn. Welcome, ini dia untuk Land of Dawn, dimana kita akan menyaksikan game kedua antara Onyx dan juga Alter Ego yang posisinya nih masih 50-50 banget ya sebenarnya. Meskipun game pertama dipegang oleh Alter Ego, tapi sekarang dengan sebuah draft yang berbeda jauh. Draft apa nih, beda banget pokoknya sama yang di game pertama. Meskipun sama-sama assassin, tapi secara playstyle yang dibawakan harus lebih nyatu sih buat Onyx Pertiwi terutama. Karena mereka bawainnya support seperti Matilda dan bawain Hirara yang harusnya bakal aktif dari awal. Cuman yang menarik juga dari segi XP-nya sih, ini antara Barats dan juga Esmeralda yang ngebawain emblem ke arah support. Barasnya bakal tebel banget dan pertemuan antara Yipi dan juga Gartuzi sudah terjadi. Ya, udah mulai terjadi adu pok ya di antara kedua belah dua laner kita untuk saat ini. Dan jelas ini akan menjadi game yang cukup agresif harusnya di awal seperti sekarang mungkin. Ada tarian dari Mood yang membuat Alvin harus berhati-hati. Oke, pelan-pelan ya. Beda nih, game pertama tadi kita udah langsung ngedengar sebuah flicker. Karena sedominan itu, seganggu itu, tapi tidak terjadi di dalam game ini. Onyx Pertiwi justru masih bisa memegang tempo permainan dengan cukup baik. Secara spell juga hanya satu Purify aja ya buat di Esmeralda. Ya. Berarti kalau just in case ditunggangi oleh Glue, disetrum dengan Lightning Bolt oleh seorang Jubret, salah sih ya untuk kabur dari segala macam efek sisi yang ada. Apalagi di terus welcome yang siap untuk menelan ke arah seorang Napil nantinya. Dan untuk early item dari kedua belah sisi belum terlalu banyak yang jadi, namun Alvin nabrak arah Mood, tapi Mood menggocek dengan Guiding Wind. Ya, bakal kejar-kejaran banget sih di dalam game ini. Entah dikejar Lele atau dikejar dengan Matilda yang sama-sama aktif buat Onyx Pertiwi. Gak cuma sebagai ofensif tapi defensif juga, hati-hati Yirki udah mulai kehilangan setengah darahnya. Flicker by Jubret dan first blood untuk GB di sana, namun Turtle didapatkan oleh Onyx Pertiwi. Menukarkan dengan satu player saja. Sebenarnya bisa dibilang mungkin keunggulan buat Onyx Pertiwi ya, karena itu juga ke arah roamer. Mereka malah bisa dapat atribut yang cukup banyak, tapi tetap ada terasa sedikit ya tertinggal dari arah goldnya di bagian bottom lane. Ini dia ya, Garci yang siap untuk menghajar habis seorang Yipi. Tapi dua player datang, flicker digunakan, GB masih bisa dihindari, malah kali ini GB satu hit terakhir. Untung selamat dari maut. Gerakan yang terbaca oleh para lady Onyx Pertiwi. User sih Hiraranya ya. User sih emang ngeri banget dari moodnya. Dan sekarang Alvin menjadi korban kedua dengan gelunya. Ini skinnya juga lucu banget lagi ya. Lari gitu. Untuk Patricknya bahkan diganggu ke arah purple buff. Oke, lihat permainan agresif dari Onyx Pertiwi, tapi Shine hati-hati. Tapi GB masih bisa untuk mengamankan purple buff miliknya. Namun Onyx Pertiwi ini udah mulai kelihatan ya, udah mulai pede. Udah mulai berani main di invasi, udah mulai kompak, main rapat juga. Cuman mereka harus hati-hati untuk sekarang. Karena vision untuk saat ini terbatas. Dan malah Alvin yang bermain agresif, tapi Detonas Welcome mulai menelan. Ke arah seorang Napil yang selamat dengan Purify di dalam tubuhnya. Napil mau kemana? Napil masih bisa mundur. Alvinnya di tengah mas, ada Alvin tadi di situ. Enggak, Alvin di orange buff maksudnya tadi. Oke, kalau gitu kita bakal melihat juga apa yang terjadi dari Onyx Pertiwi. Karena bisa dibilang nih early yang bagus banget sejauh ini. Mereka bisa ngejalanin setiap job desk-nya. Mereka bisa ngejalanin ya winning condition mereka. Dan fun fact-nya, sebelum kembali ke Alter Ego, X-Founder pernah menjadi explainer di tim Todak untuk MPL Malaysia season 16. Sebelum jadi kursi. Iya, tim Loan, dia player Loan waktu itu ya. Dipinjemin ya, jadi sekarang kembali membela dari Alter Ego X. Tapi Turtle yang kedua masih didapatkan oleh GB, dimana kali ini Founder menelan satu orang dengan Detonas Welcome, langsung aja ditubruk, membuat Mood kali ini kehilangan nyawa yang bahkan Shine ditangkap dan langsung ditunggangi oleh seorang Alvin. Namun Alvin dipaksa untuk mundur, sementara Yervi dan Flicker menyelamatkan dirinya. Napil mau maju lagi kah? Tidak, karena lihat
kerumunan dari El Familia terlalu banyak di sana. Oke, Glowing One sudah hadir di tangan dari Jubret juga. Semakin kuat untuk bisa menghadapi hero-hero seperti Esmeralda ataupun Matilda. Yang memang akan memberikan tambahan defensif ataupun ke arah HP. Tapi Nabil harus tumbang. Sayang banget, ini tadi sendirian juga ya. Soalnya berhadapan dengan 2 player sekaligus. Dan Curse Helmet menjadi item priority untuk Alvin dengan glue-nya. Nah ini loh, langsung menggunakan jahat ya, item jahat ya. Langsung menggunakan ke arah glue yang sakit pastinya. Karena dia tahu kondisinya lagi unggul nih. Kondisinya lagi megang kendali permainan. Dan ini yang bakal coba bisa dikontrol. Tapi itu dia tinjuan maut daripada seorang Yipi Yapa. Masih bisa dihindari oleh Garzi. Tapi teamfight-nya nggak berhenti-berhenti ya dari tadi. Aktif pun untuk game ini emang lagi umur-umurnya kayaknya. Gula-gulanya lagi tinggi. Dan sekarang outer threat di bagian bottom lane bahkan bisa dipegang terlebih dahulu oleh Onyx Pertiwi. Coba untuk diusir ngamuk. Garzi sudah mulai tantrum. Tapi lempar lele ke Alvin sih susah ya. Iya, Alvin loh dengan tubuh imutnya membadani loh semua damage yang dia terima. Dan so far Alvin juga belum bisa di take down. Foundir. Guardian Helmet ini menit kelima nih. Makin susah dipanis, makin harus pilih-pilih. Dari Onyx Pertiwi mau makan siapa? Dapat. Aman ya, Aman. karena Founder juga cuman untuk ngasih distraksi aja. Berarti dia dulu ini ya, Kenapa tuh? player Todak ya? Siapa? Founder. Betul. Sekarang berarti dia love Todak juga ya? Tetap harus. Harus cinta Todak. Siapa tidak cinta Todak, bos? Itu semua love Todak ya? Betul. Everybody love Todak, tapi everybody hate Nabil. Karena Hapil ditabrak. Dan satu hit terakhir. Tersetrum, tapi ada tinjuan maut daripada seorang Ip yang merupakan satu orang di mana kali ini GB. Mendapatkan turtle dengan begitu mudahnya Mood. Akan dikejar masa. Langsung saja. Fraktur. Mengeksekusi Mood. Dan outer mid akan ditabrak. Valkyrie Dison. Garzi. Ngamuk. Tantrum dia di sana. Tapi teman-temannya di area mid lane berhasil mendapatkan objektif yang begitu baik. Tapi ini belum Freya yang sesuai ekspektasi tantrum-tantrum nih. Soalnya dari tadi Jujur. masih ikut ke arah laning, belum join team fight-nya. Cuma setidaknya dengan 4.000 keunggulan gold kayak gini langsung memperbesar kemungkinan untuk melihat Freya-nya bisa join ke area team fight. Tinggal butuh outer threat bawah aja. Ini ibarat Freya-nya belum yang megang pasar dia nih. Pasar Land of Dawn belum. Oh belum. Masih daerah tukang parkirnya aja dia. UMKM. Iya, UMKM parkirannya dia. Oh iya, belum masuk sampai pasarnya ya. Betul. Butuh proses ya emang, butuh proses. Kalau mau jadi Freya megang pasar, jadilah seperti Freya-nya Arvi. Kalau Itu itu, baru tuh. itu udah istri pertama ya, Iya. keduanya opsi dia. Oke, tapi sekarang dari Alter Ego X mengejar ke arah Mood, Yipi. Oke, Ois, itu dia mekanisme. Yipi. Penyelamatan luar biasa. Tapi kali ini Yipi mencoba untuk bisa menangkap Jubret. Tapi malah Yipi yang bakal dikejar oleh massa. Dan tumbang di tangan seorang Garzi. Dan lihat bagaimana Founder menjadi garda terdepan. Melindungi teman-temannya. Dan itu dia. Tarikan maut penyelamat. Membuat kali ini Nabil selamat dari ancaman. Oke, dan masih terus berlanjut dominasi yang ingin dilakukan oleh Alter Ego X. Mereka masih coba untuk dapetin karena Nabilnya sendirian, Mas. Nabil Falling Star Moon. Aman. Aman. Masih ada Purify juga. Jujur, ini Lele di dalam game ini bukan jadi masalah buat Alter Ego X. Karena semuanya dimakan sama Alvin, semuanya dimakan juga sama Jubret ya. Oke. Untuk Abyssal Trap-nya. Dan kita bisa ngeliat dengan perbedaan damage yang jauh, itu akhirnya nggak terlalu kerasa efek dari Abyssal Arrow ataupun Trap-nya. Iya. Ini benar-benar dimakan semua lelenya. Tapi di area atas tiba-tiba team fight terjadi, ada grab. Bahkan Etonas Welcome yang menghadirkan satu buah team fight yang begitu luar biasa. Dan Irvi-nya bakal tertangkap, tertinggal dan dihajar. Nabil mau kemana dan langsung aja disikat. Wah. 3 player yang tumbang ditukarkan dengan Jubret yang kayaknya tadi sempat ke take down juga ya di area atas tersebut. Mungkin ada sebuah kejutan dari Onyx Pertiwi juga. Tapi yang penting sekarang Holy Defense sudah berhasil dipecah di menit ke-8 lewat 51 detik. Perbedaan gold yang udah semakin timpang dari segi perekonomian kedua belah tim. Tapi tentu ini masih terbuka chance kah masih Onyx Pertiwi untuk bisa ngebales. Di kondisi under kayak gini, apa yang Onyx Pertiwi perlu lakukan, Evin? Onyx Pertiwi ya. Buat defense Selena kita udah sempat lihat memang susah banget sih untuk defense.
Ya opsi pertama memang ngandelin ke arah Hiraranya untuk bisa melakukan split push. Terus juga Esmeralda ini harusnya bisa ngedistract atau buang lah ya soft skill dari Alter Ego X. Tapi ditelan lagi oleh Foundir dan instant execution. Tapi kali ini Shine terlalu berani. Maju ke bagian depan, dikejar oleh GB yang jatuh cinta. Sementara sekarang di bagian belakang tertangkaplah satu orang. Napil mau kemana? Satu hit terakhir bakal terkena stun dan disetrum. Napil hilang, Shine-nya tumbang, menyisakan Mood dan juga Yipis saja. sepertinya bukan jadi opsi yang bagus untuk keluar dari area pertahanan tadi. Karena akhirnya Holy Defense bisa dipecahkan juga. Dan mungkin ada tambahan satu base turret di area top lane yang akan jatuh ke tangan Alter Ego X dan Mood. Sokolil di tangan dari Mas GB. Predicted. Dan sayangnya tadi nggak tepat ya timingnya untuk mainin ke arah immune-nya. Dan masih terlalu jauh juga untuk meminta bala bantuan. Dua base turret sudah hilang. Dan sekarang Onyx Pertiwi sudah mulai memasuki ke ujung jurang. Oke, Onyx Pertiwi terancam tapi Alter Ego tidak memberikan nafas. Di mana El Familia mendapatkan turret ketiga mereka dan terbukalah rumah dari Onyx Pertiwi. Di mana sekarang GB dan kawan-kawan tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Mereka siap untuk menyelesaikan permainan sebelum 11 menit berjalan. Satu buah Abyssal Rock Connect tapi double stun yang masuk dan hilang. Dua player akan begitu cepatnya. GB selamat tapi Moodnya menari. Jubret tertangkap oleh Yipi dengan menggunakan tinjuan maut yang langsung aja membuat satu player tumbang. Namun Batchat terbuka lebar dan Alter Ego go 2-0 sementara waktu. Wow.